Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhawat, kaum muslimin wal muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini di tempat yang mubarakah insyaallah taala kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah sambil menunggu masuknya waktu Isya. Kita mengisi dengan pelajaran untuk mempelajari ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama yang sampai kepada kita sampai hari ini. Ikhwan wa akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum jami'a. Sebelum kita masuk di pelajaran kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm, ringkasan pengagungan ilmu, ya, kembali dulu kita mengingatkan beberapa perkara. Yang pertama, bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, agar para nabi ini memohon tambahan ilmu kepada Allah. Ya. Para nabi, para rasul, mereka adalah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah. Mereka adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu, Allah meminta kepada mereka untuk meminta ilmu, meminta tambahan ilmu. Dari sini kita lihat bahwa tidak mungkin manusia yang mulia seperti para nabi ini diminta atau diperintahkan oleh Allah untuk meminta sesuatu yang hina atau yang rendah. Ya. Dalam Al-Quran kan disebutkan itu pada surat Taha, Qul Rabbi zidni ilman. Itu kata qul, perintah Allah kepada para nabi untuk berdoa, Rabbi zidni ilman, tambahkanlah kepada kami ilmu. Ya. Yang kedua, ilmu adalah pokok dan sumber dari segala kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Ya. Sebagaimana Nabi sebutkan, may yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan membuat dia faqih, membuat dia faham terhadap agamanya. Berarti faqih, faham itu kan berarti dengan ilmu. Tidak mungkin orang itu faham agama tanpa ilmu. Iya. Orang yang faqih dengan agamanya berarti tauhidnya bagus, di atas ilmunya. Ibadahnya di atas ilmu. Muamalahnya di atas ilmu. Semua aktivitasnya, baik amalan, badan, perkataan, yang nampak atau yang tidak nampak, semuanya di atas ilmu. Dan ini adalah sumber kebaikan.
Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan man aradal akhirah man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man aradad dunya wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat hendaklah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat hendaklah dengan ilmu. Ini sumber segala kebaikan. Manusia yang paling mulia di sisi Allah siapa, ikhwan? Dalam Al-Quran disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Kira-kira memungkinkan tidak orang bertakwa itu kalau tidak berilmu? Mungkin tidak orang bisa disebut orang ini bertakwa kalau tidak berilmu? Sepertinya agak susah ya. Karena berilmu itu apa? Apa bertakwa itu? Nah, sederhana kan imtisalu awamirihi wajtinabu ma naha anhu. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang. Ya. Untuk bisa melaksanakan ini perintah, untuk bisa menjauhi ini larangan, maka harus ditahu mana itu perintah, mana itu larangan. Mengetahui perintah, mengetahui larangan harus dengan ilmu. Ya. Satu lagi. Betapa mulianya ilmu itu, ikhwan. Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang keluar dari rumahnya saja dalam rangka menuntut ilmu, dia seperti jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasul mengatakan, man kharaja minal bait, ya, man kharaja minal baiti, min baitihi, yatlubu fihi ilman, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk pergi mencari ilmu, maka dia dalam keadaan fi sabilillah. Ya, sampai dia kembali ke rumahnya. Dalam hadis lain disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari atau menempuh satu jalan yang di dalamnya ada usaha mencari atau menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, kalau ditanya kita ini mau surga apa enggak? Semuanya pasti kita bilang mau. Ya, guru saya di pondok dulu mengatakan, kalau mau cepat tiba di surga atau lewat jalan tol, itu menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu itu seperti melewati jalan tol, jalan singkat pintas masuk surga. Ya, karena Allah yang menjamin ya, siapa yang menempuh satu jalan di dalamnya ada perkara menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Nah, di sini disebutkan salaka tariqan, meniti satu jalan, menempuh satu jalan. Itu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, itu ada dua. Salaka tariqan bermakna hakikiyun, ada bermakna maknawiyun. Ya. Mana yang dimaksud salaka tariqan bermakna hakiki, itu artinya betul-betul meninggalkan rumah, mengangkat kaki untuk menuju sumber ilmu. Ya. Nah, ini ada dua bentuknya. Ada yang masuk di lembaga, pondok. Nah, ini mungkin masih yang memungkinkan yang masih muda atau yang belum berkeluarga. Ya. Atau yang berkeluarga juga bisa. Kan tidak terlarang ada pondok-pondok yang menerima orang yang sudah berkeluarga. Nah, intinya di sini adalah menempuh, keluar dari rumah betul-betul mengangkat kaki ke tempat sumber ilmu. Ini secara hakikiyun. Ya. Termasuk di dalamnya menghadiri majelis-majelis ta'lim seperti ini. Kita tinggalkan rumah dengan jalan kaki atau yang berkendaraan, ini namanya salaka tariqan, menempuh satu jalan. Yang kedua,
masuk di dalam menempuh satu jalan mendapatkan ilmu, yaitu adalah mengulang-ulang, memoraja. Ya, setelah kita pulang dari majelis ini, tiba di rumah, sebelum tidur, sebelum istirahat, disempatkan dibuka kembali. Ya, kalau yang merekam didengar kembali, yang menulis dibuka kembali, dibaca ulang, jangan sampai ada yang terlewat atau ada yang terlupa. Nah, itu dicatat ulang, kemudian ditanyakan kepada teman atau kepada guru yang mengajar. Ya, ini jaminannya adalah Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Ayol ikhwah wa itulah khawat azanillahu wa iyyakum jami'an. Kan tetapi dari apa yang saya sebutkan tadi secara singkat, menuntut ilmu itu karena ini adalah perkara yang sangat agung, perkara yang mulia, itu tentu tidak semudah apa yang dibayangkan. Ya, tidak semudah dengan apa yang dibayangkan. Tentu dalam menuntut ilmu itu ada suka duka, ada liku-liku, ya, ada senang, ada bahagia, ya, ada susah, ada senang di dalamnya. Menuntut ilmu. Oleh karenanya, dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita berharap taufik darinya mempelajari satu kitab kecil, yaitu Ta'zimul Ilmi. Ini yang merupakan ringkasan yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ini kitab adalah untuk menuntun kita agar kita bisa mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Ya. Karena untuk mendapatkan ilmu itu sesuai dengan kadar pengagungan seseorang kepada ilmu tersebut. Semakin tinggi pengagungan seseorang kepada ilmu, maka memungkinkan semakin tinggi ilmu yang akan dia dapatkan. Ya. Demikian ketika seseorang itu berkurang pengagungannya terhadap ilmu, maka pun akan berkurang ilmu yang dia dapatkan. Sampai kata beliau, bahkan ada sama sekali yang hatinya kosong dari ilmu, sebab tidak ada sama sekali pengagungannya terhadap ilmu. Ya, jadi tingkat pengagungan itu menunjukkan kadar ilmu yang akan kita dapat. Ya. Contoh kecil ya, mungkin saya kasih contoh. Kalau di sini mungkin ada pekerjaan memetik cengkeh ya. Tahu ya memetik cengkeh? Ya. Apakah semua orang yang petik cengkeh itu sama semua hasilnya? Bersamaan semua angkat tangganya mulai dari jam 7 pagi pulang ke rumah sampai jam 5. Apakah semua sama hasilnya? Ya? Tidak semuanya. Apa sebabnya? Apa sebabnya tidak semua sama? Padahal berangkatnya sama, mungkin tangganya juga sama, kebunnya juga sama, sama-sama juga cengkeh. Apa sebabnya, ikhwan? Nah, itu kan banyak hal, ya. Pertama, mungkin cara petiknya beda. Yang kedua, mungkin ada yang lincah pasang tangga, yang satunya sudah turun satu karung, dia baru selesai kasih berdiri tangga. Iya, banyak hal ya. Nah, ini contoh bahwa maksudnya cara dalam meraih sesuatu itu ditentukan oleh cara kita dalam meraihnya. Tergantung cara kita. Kalau pekerjaan yang saya sebutkan tadi berarti tergantung kemahiran atau cara kerja kita memetik cengkeh itu ya. Saya kasih contoh ini karena di sini mungkin banyak yang punya kebun cengkeh ya. Mungkin juga ada yang menuntut ilmu ya. Ada aturan-aturan yang telah dilalui oleh para ulama dan itu yang akan kita pelajari bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang kita inginkan. Ya. Tapi di depan kita antum sudah
miliki, dan alhamdulillah ini ada tulisan aslinya, dan kita dibantu oleh guru kita Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far untuk memberi penjelasan-penjelasan singkat dari kitab ini. Ya. Pertama kita lihat di halaman 8 dulu ya. Mudah-mudahan sama. 8 itu berisi tentang biografi Syekh Saleh Al-Utsaimin. Sama? Oh ya, alhamdulillah sama cetakannya. Cara singkat saja supaya kita kenal ya siapa si Al-Utsaimin. Ya, beliau ini bernama lengkap Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi beliau ini masih hidup. Ya. Beliau lahir tahun 1391 Hijriah. Ya. Penulis ini menyebutkan bahwa beliau berumur 49 tahun. Ini buku ditulis pada tahun 1441 Hijriah. Berarti 4 tahun yang lalu. Berarti kalau 49 tambah 4 tahun, berarti hari ini kurang lebih umur beliau ini sekarang 53 tahun. Ya. Beliau dikenal dengan ulama hadis dan musnid. Ya, memiliki banyak sanad dan memberikannya. Sanad itu maksudnya dari beliau belajar kepada gurunya, gurunya itu belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya, itu sampai kepada kitab-kitab hadis. Itu sambung sanadnya, itu namanya al-musnid. Sampai ya, jadi beliau ini bukan otodidak. Beliau memang lahir sebagai seorang ulama dari para ulama. Ya. Sampai-sampai disebutkan bahwa beliau ini telah belajar dari 1000 lebih guru. Ya. Di antara gurunya adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala yang juga memiliki lebih dari 1000 guru. Ya. Ini kalau menghafal 1000 guru saja ini. Antum bisa hafal enggak nama-nama gurunya antum ini kalau 1000? Insyaallah dihafal kalau guru kita ya. Ya. Ya, sampai-sampai beliau dikenal dengan muhaddis. Oh ya, di apa namanya, di paragraf yang ketiga ini perlu para santri tahu ya, bahwa beliau menuntut ilmu sejak usia muda. Ya, seperti santri-santri sekarang ini. Santri ini usia tua atau usia muda? Masih muda ya. Ya, taman dari Belalang ini. Masih muda dah. Iya, menuntut ilmu dari masih muda. Ada pepatah mengatakan menuntut ilmu itu seperti mengukir di atas batu. Kalau belajar di waktu tua, sama kita mungkin ya, mengukir di atas air ya. Ya, ditulis hari ini, jangankan tulisannya, kalau sore bukunya saja tidak ditahu disimpan di mana. Hanya bersama air. Ya, ini juga salah satu bentuk kurangnya pengagungan terhadap ilmu. Ya, nanti kita akan belajar di atas ya. Ya, maka kepada anak-anakku para santri, semangatlah kalian belajar ya. Semangat kalian belajar. Ini yang ada kakak-kakak antum di sini dan om-om antum ya, di umur-umur seperti antum ini tidak berada di majelis ta'lim. Jujur saja. Iya kan? Ya, kita dulu waktu umur begini kita berada di mana kalau malam? Tidak usah sebut ya, nanti kita malu-malu. Iya. Jadi antum ini ya, anak-anakku sekalian ini antum beruntung ya, antum beruntung. Ya, tapi kita juga beruntung, alhamdulillah, karena sudah mengenal namanya ilmu walaupun di usia yang sudah tua begini. Sudah jenggot, sudah berwarna lebih dari satu warnanya. Iya. Atau mungkin juga sudah ada yang giginya sudah mulai pergi meninggalkan duluan, tapi baru kita belajar, alhamdulillah ya. Nah, tapi ini tidak ada yang menghalangi kita untuk belajar ya. Demikian juga contoh para sahabat Rasulullah SAW, itu di majelis beliau ada anak-anak, ada orang anak muda, ada dewasa, ada orang tua. Ya, seperti itulah sunnatullah, seperti itu ya. Kita ini mewakili sahabat yang tua ya. Ya. Baik.
Beliau dikenal dengan muhaddis, ahli hadis dari Najd. Dikenal pula musnid, ulama yang memiliki banyak sanad. Yang dimaksud memiliki banyak sanad adalah ia memiliki sanad sampai guru-guru beliau yang bisa diteruskan sampai pada penulis hadis seperti Imam Bukhari dan lainnya. Imam Bukhari, Imam Muslim itu sampai sanadnya kepada beliau ini. Atau memiliki sanad yang sampai pada berbagai penulis kitab. Ya, seperti di sini disebutkan antara lain, Syekh ini memiliki sanad sampai pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada kitab-kitab seperti Salasatul Usul, Kitab Tauhid, Kashfus Syubhat, Qawaidul Arba', Fadlul Islam, dan lain-lain sebagainya. Itu semua sampai, sanadnya sampai. Ya. Itu bisa baca yang selanjutnya, ini kan diringkas saja, diringkas. Ya, di antara guru-guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Aqil, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, Syekh Bakar Abu Sa'id, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, dan lain sebagainya. Banyak gurunya, ini diantaranya saja disebut ya. Diantaranya saja disebut. Ya, di halaman 10 disebutkan di situ karya-karya ilmiah beliau, termasuk kitab ini Ta'dhimul Ilm. Jadi ada kitab beliau Ta'dhimul Ilmi, itu lebih tebal dari ini karena ini adalah ringkasan. Jadi beliau menulis kitab namanya Ta'dhimul Ilmi, pengagungan terhadap ilmu. Kemudian beliau meringkas sendiri, diringkas lagi kembali, dan inilah yang ada di hadapan kita. Ya. Halaman 11. Di situ disebutkan muqaddimah beliau, dan supaya kita tahu apa tujuannya beliau meringkas. Ya, supaya kita tahu apa tujuannya beliau meringkas kitabnya ini. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Ini muqaddimah langsung dari penulis ini ya. Alhamdulillahil mu'azzam bitauhid. Segala puji bagi Allah yang diagungkan dengan tauhid. Ya, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajallil mazid. Dan juga salawat dan salam atas hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba yang terpilih dengan kemuliaan yang melimpah, wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yis sadid, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang memiliki keutamaan dan pemikiran yang lurus. Ya, amma ba'du fahadhihi min kitabi. Kemudian daripada itu kata beliau, fahadhihi min kitabi, ini adalah di antara kitabku Ta'dhimul Ilm. Ta'dhimul Ilm ya, khulasatul lafz, yang diringkas, uiddat biltiqatiha limaqasidil hifz. Ya, diringkas dan dikumpulkan dengan maksud agar mudah untuk dihafal. Ya. Nah, ini kalau sudah berbicara masalah hafal ini, biasanya kalau kita sudah tua begini, waduh, susah ternyata ya, karena harus dihafal. Nah, jangan susah duluan ya, karena caranya menghafal itu gampang. Caranya gimana kawan? Caranya menghafal itu adalah selalu diulang, walaupun tanpa berniat menghafal. Diulang, akhirnya akan tinggal sendiri. Ya. Kalau saya tanya kita ini pada antum, siapa di antara kita yang pernah sengaja menghafal surah Al-Fatihah? Ada? Tidak ada ya? Tapi hafal tuh sampai sekarang? Kenapa bisa dihafal? Karena selalu dibaca, selalu juga didengar. Kan begitu tuh? Iya. Bisa tidak diperhatikan di ayat-ayat lain ini? Seperti Sabbihis, surah Al-A'la, hafal tuh? Kenapa bisa dihafal? Apakah sengaja antum duduk menghafal surah itu? Ternyata tidak tuh. Berarti kita ini bukan menghafal, tapi bisa menghafal. Tapi hanya kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan penghafalan, yaitu dengan cara mengulang-ulang mendengarkan. Ya, seperti
ada di kalangan para sahabat itu menghafal surah Qaf, surah ke-50 itu hanya karena terlalu sering didengar Nabi membacakannya di atas mimbar. Ya, saya lupa namanya sahabat itu ya. Beliau mengatakan, saya menghafal surah Qaf itu dari lisannya Rasulullah SAW yang sering beliau baca di atas mimbar ketika khutbah Jumat. Berarti berapa kali didengar dalam satu pekan? Sekali dalam sepekan ya. Beliau bisa hafal. Ya, sama dengan kita tuh sabihir selalu satu kali disebut. Apa didengar? Kapan itu? Setiap hari Jumat. Baru bilang imam Allahu Akbar, dalam hati sudah bilang pasti sabihis lagi rakaat pertama. Ya, duluan kita hafal daripada imam. Belum pindah baca imam kita sudah bilang pasti sabihis lagi. Nah. Coba dikasih begitu yang lainnya juga kalau mau dihafal ya. Kita praktekkan semuanya ya, termasuk saya. Ya. Ada cara lain. Ada cara lain ini terutama kepada santri ya. Santri kalau mau mudah menghafal, di antara para ulama ada yang melakukannya adalah dengan menulis. Menulis ulang. Ya, ditulis ulang. Kalau belum lancar ditulis satu kali, dua kali, tiga kali, sampai berkali-kali. Satu baris ditulis sampai satu halaman, ditulis. Insya Allah dengan sendirinya akan dihafal. Ya. Hanya para ulama itu ada yang menghafal Sahih Muslim itu dengan menulis, ditulis ulang itu Sahih Muslim. Ya, saya lupa nama ulama itu ya. Ada yang menulis Sahih Muslim 7 kali dalam 1 tahun. 1 tahun 7 kali berulang ditulis itu Sahih Muslim dari hadis pertama sampai terakhir. Ya, tapi jangan dulu itu karena terlalu berat. Ya, ini yang ringan-ringan dan jangan juga dulu ini ya. Jangan juga dulu ini. Kita mulai saja bacaan-bacaan sholat. Yang sampai ada di antara kita yang belum hafal, karena jarang didengar bacaan-bacaan sholat tuh. Yang didengar itu Al-Fatihah, surah pendek, apa lagi? Allahumma hdina fiman hadait. Dulu-dulu tuh masih dihafal itu. Selalu didengar setiap subuh. Tidak apa-apa kalau dihafal itu kan dibaca kalau sudah witir. Ya, orang-orang baca setelah salat subuh, kita baca setelah witir. Karena itu yang disebutkan dalam hadis. Doa ini diajarkan Rasulullah kepada cucunya untuk dibaca setiap selesai witir. Jadi disyukur ya kalau antum hafal itu, jangan antum lupakan itu. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya. Ya. Ya, itu intinya ya dari penjelasan beliau bahwa beliau ringkas ini agar mudah untuk dihafal. Ya, karena di dalam kitab ini akan dijelaskan 20 pokok-pokok pengagungan terhadap ilmu. 20 pokok-pokok pengagungan di dalam ilmu. Ya. Nanti antum baca sendiri seterusnya sampai halaman 15 ya. Nah, kita sekarang sampai ke halaman 16. Ya. Pokok pengagungan yang pertama ya, disebutkan di situ yang pertama adalah tathiru wi'a'il ilm. Itu pokok pengagungan yang pertama. Jadi bentuk pengagungan terhadap ilmu yang pertama kita lakukan adalah penyucian wadah ilmu. Ya, penyucian wadah ilmu. Wadah atau tempat. Wi'a'un itu semacam mangkok. Ya, atau mungkin bisa disebut gelas ya. Kalau kita mau membuat teh atau susu atau madu dengan air hangat dicampur dengan jeruk, antum kira-kira mau kasih masuk di gelas yang kotor? Nah, pasti tidak tuh. Pasti gelas itu dikeluarkan dulu kotorannya, dibersihkan dulu. Baru kemudian kita kasih masuk hal yang bersih dan baik. Bisa dipahami ini, tak?
Nah, kira-kira madu, air panas, jeruk, atau susu, teh, mana lebih mulia daripada ilmu? Hah? Pasti lebih mulia ilmu. Lebih mulia ilmu, iman. Makanan seenak apapun itu mudah didapatkan oleh semua orang. Benar apa enggak? Tapi ilmu tidak semua orang diisikan oleh Allah untuk mendapatkannya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang terpilih itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Ya, karena kita berharap dan berpersangka baik kepada Allah dengan dimudahkannya kita hadir di majelis ilmu, itu berarti salah satu tanda kita telah diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidangan ilmu itu. Baik, maka kata penulis, membersihkan wadah ilmu wa huwa al-qalbu. Yang dimaksud di sini wadahnya ilmu adalah qalbu, hati. Ya, kita pakai terjemahan umum seperti yang disebutkan oleh beliau di sini adalah hati. Walaupun ada yang menerjemahkan al-qalbu itu adalah jantung. Ya. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilm. Ya, maka sesuai dengan kadar bersihnya hati, maka ilmu itu pun akan masuk. Semakin bersih hati seseorang, akan semakin besar daya serapnya terhadap ilmu. Gitu maksudnya ya. Jadi tempat ilmu adalah hati. Ya. Semakin bersih hati itu, semakin besar daya serap atau apa namanya itu, memungkinkan untuk ilmu bisa masuk ke dalamnya. Ya. Oleh karenanya harus ditahu apa yang membuat hati itu bisa kotor, supaya ditahu caranya membersihkan, ya. Iya. Faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Maka barang siapa yang ingin mencapai sebuah ilmu, hendaklah ia menghiasi batinnya, wa yutahhiru qalbahu min najasatihi, dan membersihkan hatinya dari najis. Ya. Ini karena beliau sangat ahli dalam syair. Di antara tulisan-tulisan ini selalu ada bait-bait syairnya. Ini kata beliau, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbin nadhif. Sesungguhnya ilmu itu adalah mutiara yang berharga, maka tidak pantas disimpan kecuali pada tempat yang bersih. Luar biasa itu ya. Nah. Antum saja beli emas, kira-kira antum kalau sudah pulang ke rumah, itu emas antum yang 5 gram itu kira-kira antum simpan di tempat terasi? Hah? Tidak mungkin disimpan di dapur ya. Tempat beri kasih sama dengan bawang merah. Pasti dibuatkan apa itu? Kota-kota kecil. Di dalam kota-kota kecil itu ada apa namanya itu? Oh. Hah? Bukan gabus dulu. Di pinggirnya itu ada warna merah-merah apa itu? Seperti kayak karpet. Ya mungkin kayak gabus itulah. Pokoknya bersih di dalam ya. Sudah itu ditutup, kemudian itu sudah dalam kotak-kotak, itu kotak-kotak disimpan di mana? Di rak sepatu? Pasti tidak, di lemari dah. Iya. Dan lemarinya lemari khusus lagi. Lemari khusus. Nah, apa sebab? Karena emas itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, demikian juga ilmu ini. Dia sangat berharga, sampai boleh sebutkan dia seperti mutiara yang sangat berharga. Maka tidak pantas disimpan kecuali pada tempat yang bersih. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Dan
Bersihnya hati kembali kepada dua dasar pokok. Ini yang menjadi inti dalam pokok pengagungan ilmu yang pertama, yaitu taharatuhu bin najasatis syubhat. Bersihnya hati dari najis-najis syubhat. Yang kedua, taharatuhu min najasatis syahwat. Ini intinya ya. Hati itu harus dibersihkan dari najis syubhat. Apa itu najis syubhat? Bahasa kerennya sekarang kan ini yang tren, hoax. Tahu hoax? Berita yang tidak benar tapi menyebar. Ya, maksudnya berita yang viral tapi tidak benar. Ya, itu syubhat namanya. Ya, dan ini menyerang orang-orang yang berilmu. Ya, menyerang orang-orang yang berilmu ini. Diganggu itu hatinya, dikotori hatinya dengan hal yang tidak benar. Nah, maka kita ini yang ingin menuntut ilmu, bersihkan hati kita dari hal seperti itu. Kalau tidak jelas bagi kita, ya tinggalkan dulu. Ya, tinggalkan dulu kalau tidak jelas. Ya. Yang kedua, bersihkan hati dari najis syahwat. Syahwat ini kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Ya, kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsu. Antum lihat penjelasannya di halaman 18. Di paragraf kedua dari bawah. Kotoran hati bersumber dari dua hal, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat itu menyerang pemahaman atau keyakinan seseorang, ragu terhadap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, sehingga menjerumuskan ke dalam kekafiran, kesesatan, kebid'ahan, dan kemunafikan. Ini bahayanya syubhat. Ya. Sedangkan fitnah syahwat mengikuti apa yang disenangi nafsu, keluar dari batas syariat. Itu namanya syahwat, ya. Disenangi nafsu, mengikuti apa yang disenangi nafsu, keluar dari batas syariat. Semisal rakus terhadap harta. Ya. Ingin hartanya banyak, tapi cara mendapatkannya keluar dari syariat. Itu namanya mengikuti hawa nafsu. Ya, kalau sesuai syariah ya tafadhal, tidak masalah. Kalau sesuai syariah. Kalau berdagang itu sesuai syariat apa enggak? Sesuai syariat tak? Ada barang dijual, dibeli orang, kita boleh untung. Dibeli 10.000, dijual 15.000, boleh apa enggak? Boleh. Ya, tapi jangan melanggar syariat. Begitu ya? Apa melanggar syariat? Berapa harganya barang tak ini, Pak? Ya, harus saya jual 15.000 supaya saya untung. Bisa saya tawar 13, Pak? Waduh, tidak sampai modal. Padahal berapa modalnya tadi? 10.000. Ini namanya melanggar syariat. Bilang sebenarnya saya sudah untung itu, Pak, karena ada lebih dari modal. Tapi kayaknya saya masih mau untung sedikit lagi, tambahin sedikit lagi 2.000. Ya, jangan langsung bilang, tidak sampai modal. Iya. Bisa dipahami itu? Ya. Silakan berdagang, ya kan sesuai, silakan. Kita tidak dianjurkan untuk tidak bekerja, tapi kita dianjurkan bekerja. Jadi yang dimaksud di sini adalah melewati batas syariah untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh syariah. Berbahaya apa tidak itu, ikhwan? Berbahaya. Karena mendapatkan harta dengan cara bohong, itu halal atau haram? Haram. Nah, kalau itu dimakan, bagaimana ibadah? Menghalangi ibadah. Itu berbahaya, ikhwan. Ya. Nah, ini harus dibersihkan. Seorang penuntut ilmu harus bersih dari hatinya nih. Yang namanya syahwat-syahwat itu, ya, dibersihkan. Di sini beliau memberikan contoh-contoh tamak terhadap kekuasaan. Ya.
Ya pergi mempamerkan dirinya, sampaikan kepada orang, saya ini orang bersih, saya orang terpercaya, saya ini orang amanah. Siapa bilang? Amanah belum pernah jadi penguasa. Sudah masuk waktu saya. Menyukai perbuatan keji seperti zina. Ya, itu tidak boleh ya. Laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Ada jalannya dalam agama? Ada. Bagaimana jalannya? Menikah dulu baru berpacaran. Jangan berpacaran dulu baru menikah. Terbalik. Boleh pacaran dalam Islam? Boleh benar? Boleh. Tapi nanti sudah menikah. Gitu ya. Kalau di luar Islam, itu pacaran dulu baru menikah. Dan ini bahaya kalau pacaran di luar Islam, belum tentu juga menikah. Iya, itu indahnya Islam. Kalau sudah menikah, pasti berpacaran nikmat sekali. Dan pasti Anda sudah punya jodoh. Ya, jangan dibalik ya, jangan dibalik. Baik, wallahu alam bisawab ya, karena sudah masuk waktu Isya. Cukup sampai sini dulu ya. Kita insyaallah sambung di waktu subuh ya. Hah? Masuk? Tapi itu apa? Negara apa ya? Oh begitu. Lagi berapa menit? Lagi berapa menit? Oh ya. Baik, apa yang disebutkan oleh beliau ini di bawah, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislik ila wasakhi thawbik fastahi min nadharillah ila qalbik. Nah, ini kata beliau, apabila Anda merasa malu dipandang oleh makhluk yang sepertimu kepada kotornya pakaianmu misalnya, maka mestinya Anda lebih malu dipandang oleh Allah ke dalam hatimu. Allah memandang hatimu yang di dalamnya ada ihanun wa bilaya wa dzunubun wa khataya. Ya, di dalam hati itu banyak penyakit dan keburukan, juga banyak dosa-dosa dan kesalahan. Iya. Kalau kotornya baju, pakaian kotor, celana kotor, baju kotor, biasanya kan kita malu ke pengantin. Sahih atau benar? Dua-duanya ya, sahih dan benar. Sama saja. Padahal siapa yang akan melihat pakaian kita itu? Makhluk yang seperti kita juga. Bisa paham ya? Yang belum tentu juga pakaiannya lebih bersih dari pakaian kita, tapi kita merasa malu. Tapi banyak orang yang tidak malu dipandang oleh Allah hatinya. Padahal di dalam hatinya ini lebih kotor daripada bajunya. Ya. Maka dinasihatkan oleh beliau bahwa barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu layak untuk menetap di situ. Ya. Barang siapa yang tidak membersihkan hati dari kotorannya dan membiarkannya, maka ilmu itu tidak akan menetap di hati itu. Nah, inilah bentuk pengagungan terhadap ilmu. Bersihkan dulu tempatnya. Ya, bersihkan tempat. Ada dua hadis yang mungkin bisa kita pahami. Hadis yang insya Allah sudah terkenal bagi kita, bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh itu ada segumpal daging ya. Wa idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila daging itu baik, maka akan baik seluruhnya. Betapa tidak ikhwan, hati itu bersih masuk ke dalam ilmu. Maka tentu gambarannya, kalau hati dipenuhi ilmu, gambarannya seluruh badan akan menggambarkan ilmu. Tangannya akan bergerak di atas ilmu, matanya melihat di atas ilmu, bicaranya di atas ilmu, kakinya dan sebagainya, pikirannya semuanya di atas ilmu. Ya, tapi kalau kotor hati ya pasti kotor semua ini ya. Hadis yang kedua, hadis Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak memandang kepada jenis tubuhmu dan kepada bentuk wajahmu. Atau dalam hadis ini disebutkan di sini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak memandang kepada bentuk tubuhmu dan hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan perbuatanmu. Nah, bagusnya perbuatan ditentukan oleh bagusnya hati. Ya, karena Nabi tadi bilang kalau bagus hati, bagus seluruh anggota badan.
Ya, jadi kalau ada orang bilang, biar saya tidak sholat, yang penting hati saya baik. Kira-kira bertolak belakang enggak ini? Di mana itu orang hatinya baik kalau tidak sholat? Padahal mestinya orang yang hatinya baik itu menggambarkan dia akan baik juga adabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah tanda. Baik ya, insya Allah kita akan lanjutkan besok subuh, insya Allah. Pada subuh ya, akan masuk ke pengagungan yang kedua ya. Nanti antum baca-baca ulang, kalau ada yang terlewat nanti bisa didiskusikan di besok pagi insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.